Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada, kembali lagi sama aku. Dan kembali lagi dalam video pembahasan sejarah film dan animasi. Pernah kepikiran gak? Bagaimana rasanya nonton film tanpa suara? Ya, dulu film tuh cuma gambar aja. Gak ada dialog, gak ada efek suara. Tapi kemudian datang suatu perubahan besar yang bikin dunia sinema gak pernah sama lagi, yaitu era film suara. Hari ini kita bakal jalan bareng ngebahas gimana film suara muncul, terus gimana dua gaya realisme berkembang, neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Kita akan melihat bagaimana film suara lahir, bagaimana sinema Italia menghadirkan realisme yang pahit namun jujur, dan bagaimana Hollywood membangun gaya klasik yang dominan hingga disebut zaman keemasan. Sejarah film suara. Awalnya film itu ya bisu. Ada musik live dari pianis di bioskop, tapi dialog nggak ada. Tahun 1900-an udah ada percobaan buat nyatuin suara sama gambar, tapi hasilnya berantakan. Kadang suaranya telat, kadang malah nggak sinkron. Sampai akhirnya di tahun 1927 muncul film The Jazz Singer. Di film ini untuk pertama kalinya penonton bisa dengar dialog asli dari aktornya. Film ini menggunakan teknologi Vitaphone yang berhasil menghadirkan dialog sekaligus nyanyian secara langsung dengan benar. Dirty hand, dirty face, little devil, that's what they say. But to me, he's an angel of a joy. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear toot-toot-tootsie? All right, hold on. Dan itu jadi kalimat legendaris. Sejak itu, film suara langsung meledak. Film suara menjadi standar baru dan Hollywood mengambil posisi sebagai pusat industri film dunia. Tapi transisi ke film suara juga nggak gampang. Studio harus keluar duit gede banget buat alat rekaman, bioskop harus upgrade sistem suara. Bahkan aktor-aktor juga harus beradaptasi. Yang suaranya aneh, karirnya bisa langsung tamat. Tapi ya, semua itu akhirnya sepadan. Musik, dialog, dan efek suara kini menjadi bagian penting dalam membangun narasi dan suasana. Karena suara bikin film jadi lebih hidup, lebih nyata, dan makin dekat sama penonton. Neorealisme Italia. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, kondisi Italia itu kacau banget. Kota-kota hancur, ekonomi jeblok, rakyat susah cari makan. Dari situ lahir aliran film baru yang disebut neorealisme Italia. Neorealisme Italia ini beda banget sama film studio yang glamor. Mereka pengen nunjukin kenyataan apa yang ada. Ciri-cirinya, syutingnya ada di lokasi nyata, di jalanan yang rusak, di bangunan bekas perang. Aktornya sering cuma orang biasa, bukan bintang terkenal. Ceritanya cuma sederhana sih, tentang orang miskin, pekerja, dan pengangguran. Endingnya ya kadang gak happy ending, malah bikin kita mikir panjang. Film kayak Rome, Open City. Andiamo presto da questa parte. Francesco, dov'è? Stia tranquilla, signore. Vai! Guarda sti vigliacchi, portano giù pure l'ammalati. E il nonno non si è voluto far portare giù, che gli faranno? Niente, non vi preoccupate, andate di là. Presto, su. Guarda che Guarda che roba, ma che se deve vedere? Ma dove stava nascosto? Bicycle Thief jadi contoh paling ikonik. Arrabio! Acchiappadelo! Arrabio!
Nonton film ini rasanya kayak diajak jalan di kehidupan sehari-hari rakyat Italia pada waktu itu. Pahit, tapi jujur. Dan pengaruhnya besar banget. Bahkan pembuat film dunia belajar dari sini kalau realitas sederhana bisa jadi kisah yang luar biasa kuat. Neorealisme mengubah cara dunia memandang film. Bahwa kisah orang biasa tanpa bintang terkenal atau studio mewah juga bisa menyentuh dan mengguncang perasaan penonton. Realisme klasik Hollywood. Sekarang kita geser ke Hollywood. Di saat Italia sibuk dengan realisme yang pahit, Hollywood lagi ada di Golden Age alias zaman keemasan. Apa itu realisme klasik Hollywood? Bukan realitas mentah kayak di Italia, tapi realitas yang dihaluskan biar enak ditonton. Bisa dibilang bikin penonton merasa realistis tapi tetap rapi dan indah. Ciri-cirinya ada cerita yang jelas, ada bagian awal, tengah, dan akhir. Jadi ada masalah, ada solusi, lalu selesai. Tokoh pun punya motivasi yang kuat, ada sebab dan akibat yang logis. Editingnya mulus, jadi penonton nggak sadar kalau lagi nonton film. Pencahayaan studio, set yang rapi, serta aktor profesional dengan sistem bintang. Dengan gaya ini, Hollywood menghasilkan berbagai genre populer, genre macam komedi romantis, musikal, sampai epik sejarah jadi booming banget. Hollywood dengan gaya klasiknya berhasil bikin film jadi tontonan massal yang mendunia. Semua tertata rapi, enak diikutin, dan pastinya menghibur. Studio besar seperti MGM, Paramount, Warner Bros, dan Fox mendominasi dunia. Jadi, era film suara membuka jalan bagi dua tradisi besar dalam sinema. Neorealisme Italia yang menampilkan kenyataan pahit pasca perang, menggunakan gaya sederhana dan dekat dengan kehidupan nyata. Realisme klasik Hollywood yang membangun ilusi realitas melalui narasi rapi, aktor profesional, dan produksi studio besar. Nah, kalau kita bandingin, neorealisme Italia sama realisme klasik Hollywood tuh kayak dua kutub yang berbeda banget. Hollywood pengen kasih ilusi dunia yang tertata, terstruktur, dan pengen penonton puas. Sedangkan neorealisme pengen menunjukin kenyataan yang mentah, getir, tanpa dibungkus manis-manis. Dua-duanya punya tujuan masing-masing, tapi sama-sama penting. Hollywood jadi mesin hiburan global, sementara Italia jadi pengingat bahwa film juga bisa jadi cermin kehidupan nyata. Dan itulah yang bikin sinema begitu kaya. Ada ruang untuk mimpi, tapi juga ada ruang untuk realita.